Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan dalam video kali ini teman-teman kita bakal membahas salah satu saham transportasi, yakni saham Bluebird atau saham dengan kode BIRD. Nah, teman-teman, seperti apa pembahasan dari saham BIRD ini? Nah, yuk kita simak setelah pesan-pesan berikut. Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari profil perusahaannya bahwa Bluebird ini adalah perusahaan transportasi yang sudah cukup lama berkiprah di Indonesia, yakni berdiri sejak tahun 2001. Perusahaan ini sebenarnya memulai bisnisnya yang fokus pada layanan taksi. Namun seiring berjalan waktu, Bluebird ini teman-teman berkembang dan memperluas layanannya, jadi nggak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai kota besar seperti di Bali, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota lain. Nah, Bluebird ini sendiri berkantor pusat di Jakarta dan sementara kantor operasionalnya ini ya teman-teman di Jakarta Selatan. Nah, perusahaan ini memiliki berbagai anak perusahaan yang menaungi layanannya tadi ya, seperti taksi eksekutif, kemudian antar jemput, dan juga penyewaan bus. Nah, pada tahun 2014, Bluebird ini resmi melantai di bursa, dan tentu saja hal ini semakin menunjukkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Nah, dengan menjadi perusahaan terbuka, Bluebird ini semakin transparan dan tentu saja semakin akuntabel dalam menjalankan bisnisnya. Nah, secara kepemilikan saham, bahwa saham Bluebird ini dimiliki oleh publik sebesar 36,62%, kemudian PT Pusaka Citra Joko Sutono sebesar 28,37%, dan sisanya oleh keluarga Joko Sutono yakni Purnomo, kemudian si ini Krisna, Sigit Priawan, Indra Priawan, dan Ardianto Djoko Sutono. Jadi mayoritas ini sebenarnya didominasi oleh keluarga Joko Sutono sebagai pemegang mayoritas. Yang tentu saja keluarga Joko Sutono ini memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Bluebird ini. Nah, berikutnya kita akan melihat model bisnis dari perusahaan, bahwa secara singkat kita bisa katakan perusahaan ini merupakan transportasi atau perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia yang berhasil membangun reputasi yang bisa dibilang sangat baik selama bertahun-tahun. Nah, memiliki jaringan yang luas di berbagai layanan yang ditawarkan, tentu saja Bluebird ini menjadi pilihan utama kita dalam bertransportasi yang nyaman dan terpercaya. Bisnis model ini sebenarnya terlihat dari diagram yang kita bisa lihat di layar monitor teman-teman, bahwa 75%-nya ini fokus di taksi, kemudian 25%-nya ini fokus di non-taksi. Nah, jumlah armadanya ini sendiri meningkat dengan kenaikan 7% secara year on year. Namun untuk kepemilikan taksi eksekutif ini bisa dibilang menurun. Nah, perubahan armada ini tentu saja ada satu segmen yang menarik dan bisa kita pantau teman-teman, yakni penambahan armada non-taksi. Misalnya saja penambahan sewa kendaraan dan bus sebesar 18% secara year on year. Nah, sementara itu untuk shuttle bus ini sendiri sebesar 40%. Nah, jika kita kombinasikan maka armada non-taksi ini jumlahnya sekitar 19% secara year to year. Nah, gimana dengan performa bisnisnya? Oke, sekarang kita akan pantau dari performa bisnis teman-teman, bahwa secara garis besar Bluebird ini sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama pada pendapatan di segmen usaha non-taksi. Nah, dalam 6 bulan pertama di 2024, yang mana kita bisa melihat laba tertinggi Bird ini di angka 147 miliar sejak masa kejayaannya 2015. Dengan kalau kita anualiskan atau kita setahunkan, maka menjadi 526 miliar dan akan menghasilkan 16% growth secara year on year. Nah, secara sektor transportasi yang mana ini tumbuh double digit ini merupakan salah satu sektor yang menarik di tahun 2024 ini. Nah, berdasarkan research dari BCA Sekuritas dan Guideline Management, bahwa utilization-nya ini atau penggunaannya ini rata-rata
berada di level 75 sampai 77%. Artinya, expected growth-nya ini sekitar 14%. Namun, kinerja kuartal kedua 2024 ini memang, jauh melebihi ekspektasi dan guidance, yang diberikan, sehingga terjadi atau adanya perbaikan dari gross profit margin sebesar 30% di kuartal 1 dan 35% di kuartal 2. Terutama dari kontribusi segmen taksi dan utilization rate-nya ini di Q2-nya ini sekitar 78%. Nah, kenaikan margin ini tentu saja, dan tambahan growth di kuartal kedua ini bisa dibilang cukup impresif ya teman-teman, eee, ditopang oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama terkait dengan kenaikan harga di kuartal 1 ini, jadi ini tidak membuat atau tidak menurunkan utilisasinya. Kemudian di jumlah hari kerja memang lebih sedikit. Meskipun memang yang faktor yang ketiga jumlah armadanya ini, ya kurang lebih sama ya antara Q1 dan kuartal keduanya. Kemudian, faktor yang keempat, keberhasilan meningkatkan trip akibat promo 51 tahun Bluebird pada bulan Mei yang lalu, teman-teman. Nah, jadi secara harga cukup kompetitif dan memang berada di rank middle dan juga, dibandingkan dengan Gokar dan Grab ini, dia lebih kompetitif. Nah, oleh karena itu, eee, kelima faktor ini tentu saja layak untuk kita pertimbangkan ketika kita akan mulai berinvestasi di Bluebird ini. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat kelima faktor ini tadi termasuk kenaikan harga ini tidak menurunkan utilisasinya, meskipun hari kerjanya juga lebih sedikit, tapi secara kinerja lebih meningkat. Nah, bagaimana dengan, kesehatan keuangan dan profitabilitasnya, teman-teman? Nah, jadi ini template yang saya gunakan dari screen ini adalah terkait dengan, eee, sistem informasi yang saya coba kembangkan atau file Excel yang saya rekap sendiri, di mana kalau kita lihat dari segi financial cash flow-nya, teman-teman, bahwa terlihat, cash flow operation-nya ini, 2 kali dari net income. Nah, ini menunjukkan bahwa laba Bluebird ini benar-benar real cash, jadi bukan, eee, laba di atas kertas. Jadi pada kasus, cash from operation-nya ini operasional ini sangat tinggi, namun net income-nya ini cukup rendah, menunjukkan bahwa secara proporsi atau porsi taksi ini, tentu saja terbilang cukup tinggi. Hal ini sebenarnya wajar teman-teman, karena Bluebird ini adalah bisnis brick dan mortar dengan banyak aset yang berupa kendaraan. Nah, dengan nilai kendaraan yang mengalami penurunan atau depresiasi, namun tidak serta-merta setelah 1-2 tahun, jadi nggak langsung ganti. Nah, seperti itu. Nah, pada income statement trend-nya ini teman-teman kalau kita lihat, secara trennya ini, terlihat bahwa debt-nya ini kurang lebih sama dengan cash atau sekitar 75% dari long term debt-nya ini. Dengan nilai cash, sekitar 1,2 triliun dan, hutang jangka pendeknya ini sekitar 315 miliar. Nah, artinya untuk membayar dividen dan, working capital ini sangat cukup atau bisa dibilang sehat ya, teman-teman. Nah, ke depannya kita bilang ini masih bisa aman dan dapat meningkatkan earning growth yang terbilang baik. Dan dari sisi profitabilitas teman-teman dan juga valuasi serta rasio-rasio keuangan lain, ini menunjukkan kinerja yang terbilang cukup baik terutama pada tahun 2024 ini. Nah, tentu saja hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya secara efisien dalam menghasilkan keuntungan, yang berasal dari modal dan aset yang dimiliki. Terlihat dari ROE yang stabil di level 8% dan tentu saja, ini mirip ya, profitabilitasnya ini, sudah bisa dibilang pulih di sebelum pandemi di angka 8 sampai 10%. Nah, untuk valuasinya ini sendiri teman-teman kalau kita perhatikan, di current VBP-nya ini 0,8 kali, di mana angka ini mirip dengan ROE-nya ya, sekitar 8%. Nah, artinya bila kita lihat saat ini memang di level yang wajar. Namun, jika kita memasukkan faktor growth-nya bahwa
Bird ini bisa dikatakan sedang dalam under value, tetapi tentu saja marginnya tidak begitu tebal, teman-teman. Nah, ketika, valuasi Bird ini kita compare dengan perusahaan sejenis seperti Asa, kemudian WH, nah terlihat bahwa valuasi Bird ini berada di antara tengah-tengahnya, teman-teman. Jadi, antara WH dan Asa ini adalah, keduanya yang paling mahal. Nah, apalagi dengan ROE WH ini lebih tinggi dibandingkan PBV-nya. Namun tentu saja ada faktor kepercayaan manajemen dan mode competitive advantage ini di sini, sehingga Bird ini memang dihargai sedikit sedikit lebih mahal dari kompetitor atau tepatnya WH ini, teman-teman. Namun tentu saja dari aspek, ROE-nya ini sendiri, teman-teman, bisa dibilang memang Bird ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri. Memang kalau kita perhatikan secara industri memang di bawah rata-rata, teman-teman. Nah, tetapi ini artinya perusahaan belum terlalu efektif dalam menghasilkan keuntungan, terutama untuk pemegang saham, teman-teman. Tetapi tentu saja hal ini terbilang wajar bahwa Bird ini memang 75%-nya ini berasal dari taksi yang memang kompetitornya ini cukup ketat, teman-teman. Berbeda dengan segmen non-taksi yang bisa dibilang marginnya ini jauh lebih tebal. Nah, kalau kita lihat, analisis mode-nya, teman-teman, beberapa mode bisnis dari Bluebird ini dapat kita lihat dari brand dan distribusi yang kuat. Ini yang pertama, bahwa Bird ini memiliki banyak sekali shelter serta selalu ada di setiap bandara. Jadi Bluebird ini menjadi top of mind terutama untuk pekerja kantor. Kemudian yang kedua ada multi channel dari offline hingga online dalam, hal ini didukung oleh Gotoh dan tentu saja Bluebird ini ada di mana-mana dengan harga yang cukup kompetitif. Dan yang ketiga adalah taksi fokus ini di aset. Nah, jadi, ketika kita melihat yang sudah tidak produktif ini, maka dapat dijual taksinya, teman-teman. Dengan harga yang penggunaan harganya ini bisa dibilang cenderung mengalami kenaikan. Namun tentu saja ada risiko yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Karena memang untuk scale up dari rate utilization-nya ini, Bird ini memang seharusnya mampu meningkatkan jumlah, trip per day-nya dari existing customer dan untuk mendapatkan customer baru. Seberapa sih sebenarnya, orang bisa naik trip ini, naikkan, trip per day ini untuk menggunakan Bird ini? Nah, yang pertama, teman-teman, untuk pergi bekerja, jadi normalnya 1 sampai 2 kali trip per day. Kemudian untuk berbelanja ke mall ini sekitar, purchasing power-nya ini sebenarnya bisa naik, teman-teman. Karena kalau kita lihat sekarang memang purchasing power-nya itu lebih rendah, jadi banyak yang menahan diri tentu saja. Tetapi kalau kita perhatikan di 2024 dan 2025 ini, bisa jadi akan mengalami perbaikan dan tentu saja hasilnya akan positif. Kemudian yang ketiga, ada yang tentu saja publik ini biasanya menggunakan transportasi kendaraan pribadi. Nah ini, eee, risiko yang ketiga. Kemudian dari Gojek dan Grab-nya ini sebenarnya, menurut kami ya, teman-teman, nggak terlalu berimpact terhadap, eee, dari Bluebird-nya ini, jadi kurang lebih sama gitu ya. Tetapi ada positifnya bahwa ketika harga, masih wajar, maka Grab, dan Gokar ini bisa jadi dalam hal yang nggak wajar tarifnya, terutama dalam jam-jam sibuk. Nah, dari perusahaan yang kerjasama secara B2B, teman-teman bisa kita pantau bahwa, segmen taksi maupun non-taksinya ini juga akan menghadapi risiko. Nah, artinya selain menaikkan trip sebenarnya, eee, Bluebird ini bisa juga menaikkan ASP yang tentu saja, jelas berpengaruh terhadap, kenaikan pendapatannya. Namun tentu saja perimbangannya ASP ini di angka 5%, tentu saja hal ini akan, bisa menambah atau improve terhadap revenue dari perusahaan. Nah, risiko lain, teman-teman, kalau kita lihat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, teman-teman, ya. Nah, jadi
Dari sini kita lihat dari gambar di samping bahwa ini menunjukkan fluktuasi harga Brent atau minyak mentah dari jenis West Texas Intermediate. Nah, ini secara bulanan dari tahun 2020 hingga 2024. Jadi kenaikannya ini tentu saja akan berdampak pada biaya operasional Bluebird. Dan tentu saja hal ini akan memaksa perusahaan atau emiten untuk menyesuaikan diri dengan perencanaan keuangan yang lebih kompleks dan membuat keputusan tentu saja sangat cermat. Misalnya dalam memilih jenis kendaraan dan bernegosiasi dengan pemasok bahan bakar. Nah, lalu yang kedua bisa juga diimbangi dengan penyesuaian tarif yang tentu saja margin keuntungan nggak tertekan dengan adanya penyeimbangan tarif ini. Yang berikutnya kita perlu perhatikan bahwa penyesuaian tarif yang terlalu tinggi berpotensi untuk menurunkan demand dari pelanggan. Nah, oleh karena itu, karena adanya alternatif transportasi yang lebih murah, maka Bluebird ini perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan antara kenaikan harga dan juga mempertahankan daya saing. Nah, berikutnya kita akan pantau dari segi prospek di masa depan, teman-teman. Nah, di awal kita sudah sampaikan bahwa perusahaan memperoleh pendapatan segmen non-taksi ini mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang signifikan, terutama pada tahun 2023 yang lalu bahwa, tentu saja ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang memang, secara bisnis ini terdiversifikasi dengan baik. Nah, teman-teman kalau kita lihat, diversifikasi pendapatan dari sewa bisnis, sewa kendaraan dan bus ini tentu saja dapat bisa kita katakan berhasil ya, teman. Dan bahkan di tahun 2023 kita bisa lihat, pendapatannya ini melampaui masa pandemi. Jadi, sebelum pandemi kemarin sudah berhasil pulih gitu ya kira-kira. Hal ini sebenarnya menunjukkan pemulihan yang, bisa dibilang kuat terhadap, pertumbuhan atau prospek masa depannya. Nah, sedangkan kalau kita lihat gambar terkait dengan revenue rate healing-nya, kita bisa lihat bahwa adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan permintaan berbasis, transportasi berbasis aplikasi ini diproyeksikan akan meningkat hingga tahun 2028. Nah, meskipun kalau kita lihat bahwa pertumbuhan sektor transportasi secara umum ini memberikan sentimen positif terhadap saham Bluebird. Jadi, investor bisa jadi cenderung lebih optimis terhadap prospek perusahaan yang beroperasi di sektor yang memiliki pertumbuhan yang kuat. Nah, akan tetapi teman-teman, terjadi fluktuasi di sektor ini bahwa ini bisa menjadi tantangan dari Bluebird untuk, bersaing dengan perusahaan atau bahkan di industrinya itu sendiri. Jadi, sebenarnya perusahaan bisa atau emiten ini perlu menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar yang, eee, kondisinya semakin dinamis. Nah, sementara pertumbuhan yang pesat di industri ini juga mengindikasikan kompetitor yang semakin ketat. Jadi emiten memang terus-menerus harus, berinovasi untuk meningkatkan layanan dan agar tetap kompetitif dengan, kompetitor baru seperti Gojek, kemudian ada Grab juga dan ada Maxim yang berbasis di aplikasi, teman-teman. Tetapi kita bisa pantau dari sisi lain bahwa industri ini sebenarnya juga memiliki peluang bagi Bluebird dan dalam hal ini ya bisa meningkatkan pangsa pasar. Nah, ini prospek ke depan yang bagus. Nah, jadi dengan melakukan diversifikasi layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi Bluebird ini dapat meraih pertumbuhan double digit, teman-teman. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat memang ada kompetitor di situ yang mana ini bisa bersaing dengan kompetitornya, yang mana, kompetitornya ini sebenarnya terus-terusan membakar duit ya untuk ads dan marketingnya. Sementara kalau kita lihat Bluebird ini, ya dia lebih profitable dan cukup risk-nya ini cash-nya ini cukup tebal, teman-teman. Jadi, dibanding kompetitornya sebenarnya ini prospek yang bagus untuk ke depannya. Dan secara tren juga kalau kita perhatikan, ini sudah mengalami
pemulihan ya teman-teman. Jadi sudah terbilang sangat bagus untuk revenue-nya ini sendiri. Nah, teman-teman yang perlu kita perhatikan bahwa di saat ini teman-teman kalau kita lihat, kita bisa simpulkan bahwa secara prospek teman-teman, kalau kita lihat prospeknya bagus, kemudian, eee, memang di saat ini dihargai di harga wajar. Jadi di PBP-nya tadi kita bisa lihat itu 0,8 kali dari, eee, ROE-nya ini juga kalau kita perhatikan kan sekitar 8% ya teman-teman. Tetapi di wajarnya ini di harga 1.800 sampai di 2.000 teman-teman, bahwa, kalau kita lihat ekspektasi dari EPS di tahun 2024 ini, ekspektasi kita ya sekitar di angka 200-an, 216 per saham teman-teman gitu ya kalau kita hitung itu ekspektasinya dan, asumsinya biaya keuntungan atau labanya ini dibagikan sebagai dalam bentuk dividen, karena tadi punya case yang tebal, asumsinya ini 50% dari keuntungan ini dibagikan, maka, kita berpotensi memperoleh yield-nya ini sekitar 6% dari harga yang sekarang teman-teman di 1.800-an, 1.900-an. Nah, tentu saja nilai ini bisa menjadi semacam backup bagi, investor dalam, eee, proses hold untuk saham Bird ini tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau kita bisa perhatikan di valuasinya ini di kisaran 1.900 sampai 2.100 per lembar sahamnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya ini masih bisa dibilang wajar ya teman-teman, kalau kita masuknya secara bertahap gitu ya. Tetapi tentu saja analisa ini bukan merupakan rekomendasi, tapi merupakan pandangan pribadi dari saya. Jika teman-teman punya pandangan berbeda, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian dulu, pembahasan terkait dengan analisa saham one on one ini dari saham Bluebird ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan bahwa emiten yang dulunya belum pulih di masa Covid, seperti Bluebird ini sekarang sudah dalam proses pemulihan dan sudah bangkit. Nah, sebagai catatannya itu teman-teman. Jadi demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Saya Daniel, salam satu frekuensi.